Selamat datang kembali di perkuliahan teori risiko 2. Kali ini kita akan memasuki chapter 13, di mana dalam chapter ini sedikit berbeda dengan chapter-chapter sebelumnya. Kita sudah tahu bahwa data-data yang kita dapatkan atau skenario dari cerita dari data-data tersebut itu sudah diketahui mempunyai distribusi tertentu. Nah, oleh karena itu, dari data kita akan menggunakan data-data yang kita dapatkan itu untuk mencari parameter dari distribusi tersebut gitu ya. Namun seringkali skenario tersebut bukanlah sudah diketahui, tapi biasanya itu diasumsikan. Nah, ada dua metode utama di dalam chapter 13 ini. Yang pertama itu adalah momen atau percentile matching yang ini. Dan yang kedua itu adalah metode maksimum likelihood. Dalam bagian yang pertama ini kita akan mempelajari metode yang pertama, yaitu moment matching atau percentile matching. Nah, sebelumnya ada notasi-notasi yang akan kita pakai, yaitu adalah yang pertama, ya kita akan menggunakan X1 sampai Xn ya, untuk merepresentasikan data ya seperti biasa. Dan kemudian kita akan menggunakan theta 1 sampai theta P. Jadi totalnya ada P buah parameter yang akan diestimasi dengan menggunakan metode moment matching ataupun percentile matching. Nah, kemudian kita akan menggunakan istilah ini mu k dalam kurung theta, aksen ya, ada prime-nya. Itu adalah momen atau momen mentah ya, momen mentah dari distribusi. Momen ke k ya, lebih tepatnya momen ke k karena ada indeks K di situ, dan ini merupakan fungsi terhadap theta karena ini akan tergantung terhadap theta, di mana tetanya itu belum diketahui. Nah, kemudian notasi yang keempat itu adalah mu prime K, terus ada topinya ya, mu hat. Nah, itu adalah estimasi dari momen ke K melalui data ya. Jadi ini tuh lewat data. Jadi kalau K-nya itu 1, momen ke 1 itu biasanya rata-rata ya. Momen kedua itu adalah rata-rata dari kuadratnya, ya, dan seterusnya. Dan kemudian kita juga ada notasi PG dalam kurung theta itu adalah persentil ke G secara teori ya, secara dari distribusi yang diketahuinya gitu. Dan G di sini itu adalah nilainya di antara 0 dan 1 atau sering juga dalam percentage ya. Jadi persentil ke 90 itu artinya persentil ke 90%. Dan kemudian di sini ada P-topi dengan lagi-lagi ini adalah estimasi dari persentil ke G ini lewat data ya, based on data. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam metode moment matching. Dalam slide ini kita bisa melihat ada definisi 13.1. Nah, definisi 13.1 ini adalah suatu penjelasan di mana bagaimana untuk mengestimasi theta dengan menggunakan metode moment. Nah, jadi di sini tetanya itu tergantung tetanya ada berapa yang akan diestimasi. Kalau tetanya itu, kalau parameter dari distribusinya ada 2, maka K-nya itu dari 1 sampai 2. Tapi kalau ada 3, berarti K-nya dari 1 sampai 3. Gitu ya. Nah, di sini kita tinggal menyamakan saja momen yang dari teori, yang sisi sebelah kiri ini ya, disamakan dengan angka, atau ini adalah momen yang didapat dari data. Gitu ya. Nah, ini tergantung dari distribusinya, jadi tidak ada jaminan bahwa sistem persamaan ini akan menghasilkan solusi. Dan jika ada solusi, tidak ada jaminan juga bahwa solusinya itu pasti unik. Nah, selanjutnya kita akan coba metode momen ini, metode menyamakan momen ini dengan sebuah contoh soal. Berikut adalah sebuah contoh soal. Nah, dalam contoh soal ini kita akan menggunakan dataset B. Dataset B ini sudah saya berikan, ada 20 data ya jika Anda ingat. Nah, jadi misalkan data-data ini diambil dari random variable yang berdistribusi A itu eksponensial ya. Jadi ada 3 soal di sini, B itu gamma dan C itu adalah Pareto. Nah, kita diminta untuk mencari parameter-parameter dari distribusi tersebut. Jika diasumsikan data-data ini diambil dari distribusi tersebut. Nah, kita coba dulu yang paling mudah, ya, ketika si X itu adalah berasal dari eksponensial dengan parameternya itu cuma satu ya, yaitu theta ya. Nah, untuk itu
kita akan mencari momen pertama dari distribusi eksponensial ya. Momen pertamanya itu adalah theta ya. Atau dengan kata lain, ini adalah ekspektasi dari si X. Nah, kemudian kita akan cari momen atau estimasi momen dari data ya. Berarti kita akan mencari X bar-nya ya, itu atau rata-rata. Jadi 27 ditambah 82 dan seterusnya sampai 15743 kita bagi dengan 20. Nah, di sini kita akan mendapatkan bahwa rata-ratanya adalah 1424,4 ya. Silakan Anda coba sendiri. Nah, karena ini adalah metode momen matching, ya kita akan menyamakan momennya, berarti ini kita akan samakan dengan ini nih. Berarti kita dapat bahwa theta-nya itu adalah 1424,4. Nah, semoga cukup jelas untuk contoh yang pertama ini. Nah, ini masih sangat mudah. Sekarang kita akan coba untuk contoh yang kedua. Untuk yang B, yang gamma ya. Selanjutnya, seandainya X itu adalah berdistribusi gamma, di mana itu gamma itu adalah ada dua parameter, ya alfa dan theta. Nah, di sini kita akan menggunakan metode momen untuk mengestimasi nilai dari alfa dan nilai dari theta ya. Nah, kita akan cari tahu dulu secara teori momen pertama dan momen kedua dari distribusi gamma itu apa, yaitu ini ya. Momen pertamanya itu adalah alfa dikali theta dikali theta dikali alfa. Dan momen keduanya adalah alfa dikalikan alfa plus 1 dikalikan theta kuadrat ya. Nah, ini adalah secara teori momen mentah ke-1 dan momen mentah kedua dari distribusi gamma. Nah, sekarang kita akan mencari estimasi momen dari data ya. Nah, untuk momen pertama dari data yaitu kita rata-ratanya yaitu adalah 1424,4. Nah, untuk mu 2, ini kan mu 1-nya ya, topi. Nah, mu 2 aksen dari data, berarti kita akan harus menjumlahkan kuadrat dari setiap data titik data ya, itu adalah 1/20. Data pertama itu 27, dikuadratkan dan seterusnya sampai 1,55743 kuadrat ya. Dan Anda bisa mendapatkan ini nilainya adalah 238,441,9. Nah, kemudian kita akan mencoba menyamakan kedua momen ini ya. Berarti alfa theta itu sama dengan, kemudian dan alfa kali alfa plus 1 theta kuadrat ini sama dengan 441,9. Nah, di sini kita bisa menggunakan eliminasi, substitusi, atau pakai rasio ya. Nah, nanti Anda akan mendapatkan bahwa alfa topi dan theta topinya adalah 0, untuk yang alfa topinya yaitu adalah 0,181 dan theta topinya adalah 786961. Nah, ini silakan Anda coba cek sendiri ya. Kemudian terakhir, seandainya X adalah berdistribusi Pareto, nah lagi-lagi kita akan mencari tahu momen secara teorinya itu adalah apa. Nah, yaitu adalah ini 2 theta kuadrat alfa min 2 alfa min 1. Dan ini kita akan samakan dengan estimasi momen dari data ya, yaitu adalah 4 dan ini adalah 13 238 441,9. Dan dari sini kita akan mendapatkan bahwa theta, hampiran tetanya atau estimasi tetanya adalah 2053,985 dan alfa topinya adalah 2,442. Nah, ini juga sama, silakan Anda coba cek sendiri. Nah, semoga cukup jelas bagaimana mencari parameter-parameter dari distribusi dengan menggunakan metode momen.